Bapak dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama lengkap saya Maria Teresa, semester 6 kelas A. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dampak dari virus corona itu sendiri terhadap lembaga keagamaan. Jadi baik, seperti yang kita ketahui bersama, virus corona atau COVID-19 dewasa ini telah menjadi sebuah polemik besar bagi dunia maupun bangsa kita sendiri. Bagaimana virus ini merajalela, dia mengekang dan membuat laju pergerakan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan biasanya. Aktivitas masyarakat seolah ditekan, masyarakat melakukan social distancing, dan hal itu berpengaruh kepada semua pranata-pranata sosial yang ada di tengah masyarakat, baik dan mengganggu fungsi-fungsi pranata tersebut. Dan hal itu juga mengganggu lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat. Di antaranya adalah lembaga keagamaan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa virus corona atau COVID-19 penyebarannya dimulai dari sentuhan tangan, kemudian virus ini mengganggu sistem pernafasan, dan secara tidak langsung virus ini dianjurkan untuk masyarakat untuk menghindari segala bentuk keramaian dan kerumunan sehingga penyebaran virus ini bisa ditekan. Karena pemerintah ingin menekan angka penyebaran virus ini di Indonesia, salah satu langkah yang diambil adalah work from home atau melakukan social distancing. Dan hal ini juga mengganggu lembaga keagamaan, di mana seperti yang kita ketahui bersama, lembaga keagamaan cenderung hadir dengan berbagai kerumunan dan keramaian, di mana kita ketahui bersama virus corona sangat mengganggu lembaga ini. Bagaimana fungsi-fungsi lembaga ini secara tidak langsung tunduk oleh virus corona ini. Virus corona seperti ancaman besar bagi kita. Virus corona hadir mengancam kita dan semua masyarakat tunduk tanpa ada gugatan apapun. Masyarakat tunduk, masyarakat menghindari keramaian, masyarakat menghindari kerumunan, ritual keagamaan ditinggalkan, misa semua tidak ada, ibadah baik umat Kristen maupun umat Islam, Buddha dan Hindu tidak melakukan kegiatan keagamaan sebagaimana mestinya. Masyarakat dikukung dan dikekang dalam sebuah ruangan hampa, di mana masyarakat dituntut mencari Tuhannya di dalam kesendirian dan kesenyapan malam. Masyarakat tidak lagi melakukan ritual seperti biasanya, melakukan misa berkumpul bersama umat, di mana pastor atau dalam hal ini kaum tertabis melakukan upacara keagamaan. Masyarakat tak menerima hosti. Yang menjadi polemik besar saat ini adalah masyarakat Kristen memasuki masa pekan suci, di mana terhitung mulai hari ini, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Kudus dan Paskah. Masyarakat tidak merayakannya lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Keramaian, keriuhan dan suasana Paskah tak terasa saat ini. Tahun ini menjadi tahun yang hampa. Masyarakat dikukung di dalam rumah, dikekang mencari Tuhannya tanpa ada arahan, tanpa ada apapun itu. Ritual Paskah tak ada untuk saat ini. Upacara keagamaan seperti ritual Semana Santa tak berjalan untuk tahun ini. Semua keriuhan dan keramaian Paskah seolah lenyap termakan bumi, hilang tak berjejak. Menjadi sebuah polemik besar bagi bangsa ini. Masyarakat menghindari kerumunan dan keramaian. Sampai kapan virus ini akan berakhir? Virus ini seolah mengancam kita semua. Kita seolah berada dalam perang yang tak kasat mata. Perang yang membuat kita takut untuk keluar rumah. Seperti teroris yang selalu menghantui kita, menghukum kita dan membawa kita
pada sebuah ketakutan. Ya, kita berada dalam sebuah ketakutan, kepanikan. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Dari hal ini dapat kita ketahui, kita bisa mengambil analisis implikasi dari virus corona terhadap lembaga keagamaan. Bagaimana fungsi-fungsi lembaga keagamaan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seorang pemikir besar, seorang tokoh besar dari seorang yang meletakkan fondasi sosiologi yang kita kenal bersama dan membuat sebuah fenomena besar untuk kita, seorang ahli yang terkenal bernama Marx. Sebagaimana pemikirannya, memang pemikirannya sangat kiri. Seperti yang kita ketahui, jika ingin memahami berbagai konsep dan berbagai teori dari Marx itu sendiri, kita harus belajar dari seorang filsafat yang sangat terkenal di eranya, yaitu seorang Hegel, di mana dia mengemukakan bahwa idenya semua yang ada di dunia ini bermula dari sebuah ide. Beda pemikiran Marx dan Hegel adalah Hegel hanya membuat sebuah materi hanya berdasarkan sebatas ide itu, tetapi seorang Marx melakukan sampai ke tindakan. Marx mengatakan bahwa kerja merupakan sifat dasar dari manusia itu sendiri. Marx mengemukakan tentang teori tentang basis struktur dan superstruktur, di mana seperti yang kita ketahui bahwa aktor-aktor di dalam struktur sosial itu saling mempengaruhi. Struktur sosial mempengaruhi aktor itu sendiri, sehingga secara tidak langsung struktur sosial itu memenuhi kebutuhan manusia, dan secara tidak langsung juga di sisi yang lain dia bisa menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, teori superstruktur membuat manusia di teori superstruktur mengatakan bahwa semua yang ada di tengah kehidupan masyarakat, baik itu berupa ideologi, politik, agama, dan semua instansi yang ada di masyarakat dibentuk oleh yang namanya infrastruktur ekonomi. Seperti yang kita ketahui. Jadi menurut teori superstruktur ini, bahwa yang mengekang individu itu adalah individu tidak bisa bertindak sesuai dengan keinginannya, dan individu ditekan oleh yang namanya infrastruktur ekonomi itu sendiri, di mana infrastruktur ekonomi merajalela pengaruhnya terhadap baik itu institusi sosial, baik itu ideologi, politik, dan agama, sehingga secara tidak langsung ekonomi punya hegemoni yang sangat besar bagi kehidupan bangsa dan negara. Masyarakat dikekang mengikuti semua arahan dari para kaum kapital, para pemilik modal, sehingga pemikiran Marx ini menjadi sebuah fenomena besar dan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana Marx mengatakan bahwa agama merupakan candu masyarakat. Marx tidak menyalahkan agama itu sendiri, tetapi aktor-aktor di mana para pemilik kekuasaan, pemilik ekonomi yang berdiri, bagaimana pemilik ekonomi yang sejatinya menghegemoni masyarakat itu sendiri, sehingga menciptakan sebuah ritual keagamaan, sebuah upacara dan ritual keagamaan sesuai dengan kemauan dari para pemilik modal itu, sehingga masyarakat di sini diberi kesadaran palsu tentang sebuah ritual keagamaan itu sendiri. Seperti yang realita yang kita hadapi sekarang, bagaimana masyarakat melihat pasca sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah rutinitas, sebagai agenda tahunan yang secara tidak langsung melakukan misa, mempersembahkan persembahan dan lain sebagainya, seperti ritual untuk dan secara tidak langsung sebuah realitas yang kita hadapi bersama, bagaimana masa pekan suci di tahun-tahun sebelumnya dilihat sebagai ajang fashion show, di mana masyarakat pasca diidentikan sebagai
dengan membeli barang baru, baju baru, rambut baru, dan secara tidak langsung itu merupakan suatu hegemoni dari kaum kapital, pemilik kekuasaan yang berada pada bidang ekonomi, menghegemoni masyarakat itu secara tidak langsung. Eksistensi dari Paskah itu sendiri adalah memiliki baju baru, memiliki semuanya secara tidak langsung sebagai ajang fashion show, memamerkan apa yang mereka punya, rambut baru, rok baru, baju baru, dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung di sini kaum kapital menghegemoni masyarakat, sehingga apa yang mereka produksi akan laku di pasaran. Para kaum kapital mencari keuntungan dengan rutinitas dan agenda tahunan di dalam Paskah itu sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, itu yang dikatakan Marx sebagai agama merupakan candu masyarakat. Karena masyarakat melihat agama itu bukan secara sesuatu yang dibalik itu, tetapi melihat itu sebagai ritual tahunan tanpa ada sebuah keyakinan dari dalam diri bagaimana iman itu menemukan Tuhan. Sekarang hari ini, detik ini, di mana kita melihat realita yang terjadi, bagaimana virus corona atau COVID-19 merajalela di tengah bumi Indonesia, membuat masyarakat tak bisa bergeming, masyarakat tak bisa melakukan apa-apa. Ritual Paskah hari ini tidak terjadi. Live streaming menjadi sebuah upaya masyarakat sehingga mereka masih bisa merasakan nuansa Paskah itu sendiri. Jadi sebentar lagi Ramadan, dan Ramadan juga tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama. Bagaimana di saat Ramadan itu masyarakat agama Muslim atau Muslim merayakan rutinitas keagamaannya dengan berpantang dan berpuasa, dimulai dari sahur sampai buka puasa. Tetapi hal itu dengan secara tidak langsung hadirnya COVID-19, sebuah realitas di mana masyarakat hanya melihat itu sebagai rutinitas tahunan. Tahun ini betul-betul masyarakat akan menemukan arti sesungguhnya dari ritual itu. Bukan ritual hanya karena baju koko baru, baju gereja yang baru, tetapi bagaimana iman menemukan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi bencana ini supaya kita semua bisa melihat bahwa Tuhan tidak butuh itu semua, tapi Tuhan butuh hati kita. Jadi kita harus bertobat dari sekarang. Sekian dan terima kasih.